Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan final project kami dengan studi kasus yaitu sistem reservasi hotel. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 6 yaitu ada saya Devan Kaputra Ramadana dengan MBM 230810101145. Perkenalkan, saya Muhammad Noval Zaki Adani dengan NPM 23081011130. Perkenalkan, nama saya Adi Atma MPM Saputra dengan NPM 23081101134. Perkenalkan, saya Intani Matul Fitri dengan NPM 23081010010146. Perkenalkan, nama saya Renita Angel Tiaan dengan NPM 230810101447. Berikut penjelasan konsep. Proyek ini adalah sistem reservasi hotel yang dikembangkan sebagai tugas akhir untuk mata kuliah struktur data. Program ini menggunakan link list, binary search tree atau tree, dan queue untuk mengelola pendaftaran tamu, data kamar, serta antrian check-in atau check-out. Untuk latar belakang dalam industri perhotelan, pengelolaan data tamu, ketersediaan kamar, dan proses check-in seringkali tidak efisien karena belum adanya sistem yang terstruktur. Hal ini menyebabkan kesulitan untuk mengatur data tamu, sulit mengetahui ketersediaan kamar, antrian check-in yang tidak teratur. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami merancang sistem reservasi hotel dengan menerapkan link list untuk mengelola data tamu, tree untuk menyimpan dan mengatur ketersediaan tamu, dan queue untuk mengatur antrian check-in tamu. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan reservasi hotel dan memberikan contoh nyata penerapan struktur data dalam menyelesaikan masalah di dalam dunia nyata. Materi yang dipakai dalam studi kasus kami, yang pertama ada linked list untuk menyimpan daftar tamu. Jadi linked list ini digunakan untuk menyimpan data tamu. Setiap node dalam linked list berisi informasi tamu seperti nama, ID, telepon, dan pointer ke kamar yang ditempati. Lalu pointer next digunakan untuk menunjukkan ke node tamu berikutnya. Lalu struktur yang kedua adalah queue untuk antrian check-in dan check-out. Digunakan untuk mengatur antrian tamu yang akan melakukan check-in. Queue mengikuti prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Lalu pointer front menunjukkan ke elemen pertama, dan rear menunjukkan ke elemen terakhir dalam antrian. Lalu materi yang terakhir adalah binary tree atau daftar kamar. Digunakan untuk menyimpan data kamar yang tersusun secara terurut berdasarkan nomor kamar. Binary tree digunakan agar pencarian kamar lebih efisien atau O log N dibandingkan linear search. Selanjutnya adalah algoritma utama. Di sini ada beberapa algoritma utama. Yang pertama, mulai. Yang kedua, inisialisasi struktur data. Adapun inisialisasi struktur data yang pertama, membuat daftar tamu menggunakan link list kosong. Yang kedua, membuat pohon kamar menggunakan binary tree kosong. Yang ketiga, membuat antrian check-in dengan antrian kosong, lalu menambahkan data kamar awal. Yang ketiga, menampilkan menu utama. Yang keempat, program menampilkan pilihan. Adapun pilihan yang dapat ditampilkan ialah yang pertama, tambahkan tamu baru. Yang kedua, tampilkan daftar tamu. Yang ketiga, tambahkan kamar baru. Yang keempat, tampilkan semua kamar. Yang kelima, tampilkan kamar yang tersedia. Yang keenam, tambahkan ke antrian check-in. Yang ketujuh, tampilkan antrian check-in. Yang kedelapan, proses check-in. Yang kesembilan, tampilkan tamu yang sudah check-in. Selanjutnya, check-out tamu dan keluar. Di sini, pengguna dapat menginputkan yang pertama, menu tambahkan tamu baru. Di sini pengguna diminta untuk memasukkan nama, ID,
dan nomor telepon tamu. Selanjutnya ada validasi ID, di mana ID harus unik. Apabila ada ID yang sama, maka akan keluar pesan error dan pengguna akan diminta untuk memasukkan ID baru. Selanjutnya, pengguna akan ditambahkan ke link list. Yang kedua, tampilkan daftar tamu, di mana di sini mencetak semua data tamu dari link list. Yang ketiga, tambahkan kamar baru, di mana masukkan tipe kamar dan nomor kamar yang diinginkan. Selanjutnya, tambahkan kamar ke binary tree, di mana ini merupakan urutan berdasarkan nomor kamar. Yang keempat, tampilkan semua kamar. Lakukan transversal in order pada binary tree dan cetak kamar. Yang kelima, tampilkan kamar yang tersedia. Di sini akan ditampilkan kamar-kamar yang memiliki status tersedia. Artinya kamar-kamar ini belum di-booking. Yang keenam, tambahkan ke antrean check-in. Di sini ada masukkan ID tamu, validasi ID tamu di link list, lalu tambahkan tamu ke antrean. Yang ketujuh, tampilkan antrean check-in. Di sini akan mencetak semua tamu di antrean queue. Yang kedelapan, proses check-in. Di sini, tamu akan diambil dari antrean atau DQ, lalu tampilkan kamar yang tersedia dan pilih kamar. Selanjutnya, kamar yang sudah dipilih oleh tamu akan keluar pesan terisi. Selanjutnya, menghubungkan tamu dengan kamar yang dipilih. Yang kesembilan, apabila tamu sudah check-in, maka cetak tamu yang sudah memiliki kamar. Yang ke-10, check-out tamu. Di sini, pertama masukkan ID tamu, selanjutnya ganti status kamar tamu dari tidak tersedia menjadi tersedia. Karena sebelumnya di sini ada tamu, maka kamarnya tidak tersedia. Ketika tamunya sudah keluar, sudah check out, maka kamar itu kembali tersedia. Lalu ada menu 0 untuk keluar dan program selesai. Ulangi menu sampai keluar pilihan dan algoritma utama selesai. Selanjutnya yaitu penjelasan codingan sistem reservasi hotel. Baik, di sini kami akan memberikan penjelasan tentang kode yang telah kami buat. Yang pertama yaitu ada library. Kita mengikut beberapa library penting. Ada stdio.h untuk fungsi input-output standar seperti printf dan scanf. Lalu stdlib.h untuk alokasi memori seperti malloc. Lalu string.h untuk manipulasi string, dan canio.h untuk fungsi seperti get. Semuanya dipakai buat membangun fitur di program ini. Selanjutnya itu kita punya struktur tamu yang berbentuk linked list. Jadi tiap tamu punya name, ID, phone, dan informasi kamar yang dibungkat dengan pointer room. Selain itu juga ada next untuk menunjuk ke tamu berikutnya dalam daftar. Kemudian ada struktur untuk kamar pada bagian ini yang disimpan dalam bentuk binary tree. Tiap kamar punya room type, room number, dan ini is available atau ketersediaan, dan pointer left dan right untuk membangun pohon biner. Jadi nanti ini bisa diakses lebih efisien, misalnya untuk pencarian kamar. Lalu untuk antrian check-in, kita pakai struktur queue. Tiap elemen antrian menunjuk ke tamu tertentu lewat pointer guest. Queue ini juga punya front dan rear untuk menunjuk awal dan akhir antrian, serta count untuk menyimpan jumlah elemen dalam antrian. Lalu selanjutnya di sini kita ada 3 inisialisasi. Ini pertama create guest list untuk mengosongkan daftar tamu dengan mengatur head ke 0. Kedua ada create room tree untuk mengosongkan tree kamar dengan mengatur root ke 0. Lalu selanjutnya create queue untuk mengosongkan antrian dengan
front dan rear diatur ke 0 dan jumlah elemen diatur ke 0. Nah, pada bagian main program, pertama kita inisialisasi variabel untuk daftar tamu atau guest list, tree kamar atau room tree, dan antrian check-in atau queue. Terus kita panggil fungsi inisialisasi supaya semua struktur data siap digunakan. Menu utama ditampilkan dalam loop do while dan setiap input pilihan diproses menggunakan switch case. Kalau pilih 0, program akan keluar. Lalu selanjutnya fungsi ini menginisialisasi link list tamu dengan membuat pointer head menjadi 0, artinya daftar tamu masih kosong. Lalu yang fungsi ini menginisialisasi tree kamar dengan membuat pointer root menjadi 0, artinya tree belum memiliki node apapun. Untuk yang fungsi ini menginisialisasi antrian dengan mengatur front dan rear menjadi 0 dan count 0. Menunjukkan bahwa antrian masih kosong. Lalu selanjutnya, fungsi ini mengecek apakah ID yang diberikan sudah ada di daftar tamu atau belum. Dengan looping melalui link list tamu, kita membandingkan setiap ID menggunakan strcmp. Kalau ID ditemukan, fungsi mengembalikan ke 0. Atau tidak unik. Kalau tidak ditemukan, fungsi mengembalikan ke 1 atau unik. Akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang input unique ID. Pada fungsi void input unique ID ini, fungsi ini digunakan untuk meminta pengguna memasukkan ID yang unik atau tidak duplikat dengan ID tamu dalam daftar. Nah, di sini integer is unique sama dengan 0 digunakan sebagai indikator untuk memeriksa apakah ID yang dimasukkan sudah unik. Nilai awalnya 0, artinya tidak unik. Do printf masukkan ID. Pesan ini akan tampil di layar. Lalu ada fungsi fgets, di mana di sini untuk mengambil nilai input ID dari pengguna. Selanjutnya, pada fungsi ini menghapus karakter new line, yakni /n dari input. Ada if else, di mana di sini untuk memeriksa apakah ID unik menggunakan fungsi isID_unique. Jika ID unik, maka keluar pesan sama dengan 1, dan di sini perulangan akan berhenti. Jika tidak, maka akan keluar pesan ID sudah digunakan, silakan masukkan ID yang berbeda. Fungsi void add guest. Pada fungsi ini, fungsi digunakan untuk menambahkan tamu baru ke dalam daftar tamu yang diimplementasikan sebagai linked list. Pada bagian ini, malloc mengalokasikan memori node untuk tamu baru. Jika alokasi memori gagal, maka akan keluar pesan alokasi memori gagal untuk tamu baru. Selanjutnya, fungsi strcpy ini berfungsi untuk menyalin data nama, ID, dan phone atau nomor telepon. Lalu NewGuest di sini sebagai tanda tamu baru belum memiliki kamar yang terkait. Pada fungsi selanjutnya, node tamu baru ditambahkan di awal linked list. New guest, next, sama dengan pointer head, menunjuk ke node pertama yang lama, lalu pointer head sama dengan new guest untuk menjadikan node baru sebagai head. Lalu, akan keluar pesan tamu berhasil ditambahkan. Selanjutnya, ada fungsi void display guest. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan daftar tamu dalam format tabel. Jika tidak ada tamu, maka akan keluar pesan daftar tamu kosong. Jika tamu ada, maka akan ditampilkan header dengan format nama, ID, telepon, lalu kamarnya. Lalu di sini terdapat iterasi setiap node tamu di linked list. Untuk menampilkan data tamu, nah jika tamu belum memiliki kamar, maka akan ditampilkan belum check-in. Ini merupakan footer tabel untuk menutup format. Jika dijalankan, fungsi yang saya jelaskan tadi, add guest untuk menambahkan tamu baru di menu 1, misalkan masukkan nama, ID, dan nomor telepon. Jika kita ingin mengecek apakah validasi ID di sini berjalan atau tidak, kita coba menambahkan
tamu baru tadi di sini ID-nya 111. Kita tambahkan tamu baru 111. Nah, di sini akan keluar pesan ID 111 sudah digunakan, silakan masukkan ID yang berbeda. Lalu kita tambahkan ID lain, masukkan nomor telepon, tamu berhasil tambahkan. Lalu selanjutnya untuk menampilkan daftar tamu, kita masukkan pilihan kedua. Nah, di sini akan ditampilkan daftar tamu. Di sini tadi belum check-in kamar, jadi di sini tampilannya kamarnya belum ada, ditulis belum check-in. Misalnya ini to check-in. Nah, di sini tamu Ani berhasil tambahkan ke antrean check-in. Lalu kita tampilkan antrean check-in Ani, lalu proses check-in. Misalnya dia ingin memilih kamar nomor 101. Tamu Ani berhasil check-in ke kamar 101. Jika ditampilkan daftar tamu. Nah, di sini nama Ani, kamarnya 101. Tamu Ren di sini belum check-in. Sekian penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada fungsi add-roam. Nah, fungsi add-roam sendiri ini bertujuan untuk menambahkan kamar baru ke dalam struktur data pohon binary tree, di mana setiap node mewakili sebuah kamar. Lanjut ke parameternya. Nah, untuk parameternya sendiri yaitu room node pointer ke pointer root pohon. Root adalah awal dari tree. Nah, digunakan untuk memastikan modifikasi tree terhubung secara global. Lanjut dengan cara pointer room type. String yang mempercayakan tipe kamar, contoh single, double, dan suite. Lanjut ke char room number. Nah, string untuk nomor kamar unik, seperti contoh 101 atau 0202. Lanjut di sini di deklarasi variabel adalah integer is added sama dengan 0. Nah, variabel ini berfungsi sebagai indikator apakah kamar berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya yaitu ada pengulangan do. Nah, di sini melakukan pengulangan hingga is added tadi bernilai 1, kamar berhasil ditambahkan. Nah, ini diperlukan untuk menangani kasus nomor kamar yang sudah ada. Nah, lalu di sini jika root sama dengan 0, artinya tree belum memiliki node. Nah, alokasi memori selanjutnya dilakukan alokasi memori untuk node baru. Nah, jika gagal mengalokasi memori, fungsi keluar dengan pesan alokasi memori gagal atau tidak dapat menambahkan kamar. Lalu di return. Nah, selanjutnya yaitu mengisi atribut node. Nah, room type disalin dari parameter, dan room number disalin dari parameter. Nah, terus is available diatur ke 1 agar kamar tersedia. Nah, jadi room type dan room number ini disalin ke parameter tadi, lalu diatur menjadi 1 atau tersedia. Maksudnya di sini ada untuk menetapkan anak kiri dan kanan sebagai 0. Selanjutnya yaitu menampilkan pesan dengan kebersalinan dan mengatur dan menampilkan pesan kebersalinan yaitu kamar dengan nomor sekian berhasil ditambahkan. Menjadi is added-nya menjadi 1. Selanjutnya yaitu ada else if.
di sini jika root number menjadi lebih kecil dari jika root number lebih kecil dari pointer root yang mengarah ke root number, fungsi dipanggil rekursif kamar untuk subtree kiri. Nah, terus yang di bawahnya sama jika nomor kamar jika room number lebih besar dari pointer root yang mengarah ke root number, maka fungsi dipanggil rekursif untuk menambah kamar ke subtree kanan. Jika yang pada di atas ini untuk dipanggil menambahkan kamar ke subtree kiri, sedangkan yang di bawah untuk menambahkan yang ke kanan. Nah, selanjutnya jika nomor kamar yang sudah ada, maka menampilkan pesan bahwa kamar dengan nomor yang sudah ada. Silakan masukkan nomor kamar yang berbeda. Nah, meminta pengguna untuk masukkan nomor baru, mengulang proses dengan nomor kamar baru yang dimasukkan. Nah, selanjutnya yaitu ada void init room data. Nah, fungsi ini untuk bertujuan untuk menginisialisasi data awal pohon kamar dengan menambahkan beberapa kamar bawaan ke dalamnya. Berikut penjelasannya adalah selanjutnya yaitu ada room node pointer ke pointer root dari pohon biner yang menyimpan data kamar. Yang digunakan tujuan bahwa modifikasi pohon berlaku secara global. Selanjutnya yaitu ada add room single. Nah, untuk fungsi ini menggunakan add room untuk menambahkan kamar satu persatu ke dalam pohon. Setiap pemanggilan add room menambahkan node baru dengan data tertentu. Nah, untuk pertama seperti datanya adalah add room root single 101. Nah, maksudnya single di sini adalah untuk tipe kamarnya yaitu single, yang dimana hanya untuk satu orang dan nomor kamarnya adalah 101. Sama dengan yang bawahnya yaitu untuk tipe kamar single dan nomor kamar 102, lanjut ke double nomor kamar 201 dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu ada void display room. Nah, di sini digunakan untuk menampilkan semua kamar dalam pohon biner. Nah, diurutkan berdasarkan nomor kamar menggunakan metode in order traversal. Nah, untuk parameternya sendiri, sini room root mengarah pointer ke root. Nah, setiap node dalam pohon mewakili satu kamar. Nah, di sini fungsi hanya di sini ada jika fungsi hanya akan berjalan jika root tidak nul. Nah, jika root sama dengan nul, subtree akan kosong, rekursi akan berhenti dan fungsi akan keluar. Nah, lalunya yaitu ada traversal ke subtree kiri. Nah, fungsi ini dipanggil secara rekursif untuk menelusuri subtree kiri terlebih dahulu, karena in order traversal mengunjungi node secara berurutan dari yang terkecil ke terbesar. Lalu menampilkan informasi kamar dengan format garis persen min 17s pembatas persen min 17s pembatas persen min 17s pembatas dan /n. Nah, setelah subtree kiri selesai display, node saat ini yaitu root ditampilkan. Nah, jika room type atau tipe kamar jika root is available tersedia sama dengan terisi. Nah, jika is available-nya adalah 1, maka mencetak tersedia. Jika is available-nya adalah 0, maka mencetak terisi. Nah, lanjut yaitu untuk
Nah, selanjutnya yaitu adalah display room, move and act room, mengarah ke right. Setelah melakukan node sign ini, fungsi dipanggil secara rekursif untuk substring kanan. Selanjutnya yaitu ada food display available room. Nah, fungsi ini digunakan untuk menampilkan daftar kamar yang tersedia dalam pohon biner. Nah, sama seperti fungsi display room, fungsi ini menggunakan metode in order traversal, tetapi hanya mencetak node dengan status is available bernilai 1. Nah, untuk parameternya yaitu room node pointer ke root dari pohon biner. Nah, selanjutnya yaitu jika fungsi hanya berjalan jika root tidak nul, dan jika root sama dengan nul artinya substring kosong dan rekursi berhenti. Nah, untuk ini fungsi dipanggil secara rekursif untuk menelusuri substring kiri terlebih dahulu. Tujuannya karena menggunakan in order traversal tadi. Soalnya di sini jika mengecek apakah root is sama dengan 1. Nah, jika benar maka akan mencetak informasi ini, mencetak informasi kamar dan mencetak statusnya yaitu tersedia. Nah, selanjutnya yaitu setelah menampilkan node saat ini, fungsi dipanggil secara rekursif untuk substring kanan. Selanjutnya yaitu adalah quest pointer find quest by ID yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu adalah fungsi find guest by ID dengan parameter guest dengan pointer head dan parameter char dengan pointer ID. Dilanjutkan untuk menginisiasi variabel temporally dengan head dan melakukan looping. Jika nilai temporally tidak sama dengan 0, maka string compare akan dijalankan. Yang dimaksudkan untuk memeriksa apakah ID sama dengan ID yang dicari. Jika iya, maka fungsi string compare akan mengembalikan node ke node tamu. Dan fungsi find guest by ID mengembalikan nilai 0. Dilanjutkan dengan fungsi NQQ dengan parameter QQ, pointer QQ, dan parameter guest dengan pointer guest list. Dengan mendeklarasikan variabel ID dengan tipe data char dengan array sebanyak 20. Dan menginisiasi variabel guest dengan pointer guest. Dilanjutkan untuk mengambil fungsi yaitu display guest dengan parameter guest list dan membuat looping yang di dalamnya yaitu yang pertama yaitu mencetak output yang dimaksudkan untuk menyimpan ID tamu dengan output masukkan ID tamu untuk check-in dengan parameter ID. Dan dilanjutkan untuk mencari tamu berdasarkan ID menggunakan fungsi find guest by ID yang telah ada sebelumnya. Dilanjutkan jika variabel guest tidak sama dengan 0, maka node baru akan dibentuk dengan mengalokasikan memori baru dengan fungsi malloc. Selanjutnya yaitu menyimpan data tamu ke node baru dan menginisiasi pointer next node baru sebagai 0.
Dilanjutkan dengan jika antrian kosong, maka node baru akan menjadi front dan rear. Jika node tidak kosong, maka tambahan node baru akan ditambahkan ke belakang antrian. Selanjutnya yaitu menambah jumlah elemen queue sebanyak 1 kali dan mencetak hasil yaitu tamu dengan tipe data string berhasil ditambahkan ke antrian check-in dengan parameter guest dengan not name. Dan jika tidak berhasil, maka program akan mencetak yaitu tamu dengan ID string dengan tipe data string tidak ditemukan dengan parameter ID. Dan looping akan terus berjalan jika nilai guess sama dengan 0. Dilanjutkan yaitu dengan fungsi isQQ empty dengan parameter QQ dan pointer QQ yang dimaksudkan untuk memeriksa atau melihat apakah fungsi selanjutnya yaitu adalah fungsi isQQ empty dengan parameter QQ dengan pointer QQ. Dengan maksud yaitu memeriksa apakah front dari antrian bernilai 0. Jika iya, maka selanjutnya yaitu adalah fungsi isQQ empty dengan parameter QQ dengan pointer Q yang dimaksudkan untuk memeriksa apakah antrian adalah 0. Selanjutnya display QQ dengan parameter QQ dan pointer Q. Yang pertama yaitu memeriksa apakah pointer kosong atau tidak dengan menggunakan fungsi isQQ empty dengan pointer Q. Jika iya, maka akan mencetak antrian kosong dan fungsi akan kembali. Setelah itu menginisiasi pointer temporary dengan variabel dengan pointer front. Dan dilanjutkan dengan mencetak header atau tambahan untuk pembatas atas dan bawah yang dimaksudkan untuk nama tamu dengan panjang string sebanyak 17. Dan dilanjutkan dengan perulangan apakah jika variabel temporal tidak sama dengan 0, maka program akan mencetak nama dengan maksimal panjang 17 string. Selanjutnya adalah fungsi queueRoom dengan tipe datanya adalah pointer room node. Parameternya yaitu variabel pointer root dengan tipe datanya adalah room node. Pertama-tama di fungsi ini mendeklarasikan sebuah variabel pointer current dengan tipe datanya adalah room node. Lalu ada variabel room number dengan tipe datanya adalah char. Di sini kita melakukan print untuk header dari tabel dengan isinya headernya adalah nomor kamar, tipe kamar, status. Lalu kita memanggil fungsi display available rooms dengan argumennya adalah root. Lalu di bawahnya ini adalah untuk penutup dari tabelnya sendiri. Selanjutnya di sini dilakukan sebuah looping yang digunakan untuk melakukan validasi untuk input nomor kamar yang dipilih oleh tamu. Di sini user diperintahkan untuk memasukkan nomor kamar yang disimpan dalam variabel room number. Lalu kita melakukan assign value current yaitu sama dengan root. Lalu ketika current tidak sama dengan 0, maka akan dilakukan sebuah kondisi pembandingan apakah current room number-nya itu sama dengan room number yang diinputkan user. Jika iya dan
kamarnya adalah available atau masih tersedia, maka status kamarnya dari available akan diganti dengan tidak tersedia, yaitu dilakukan assign value 0, lalu akan keluar pesan bahwa kamar berhasil dipilih dan me-assign current number-nya. Lalu dilakukan return current, yaitu room node dari kamar yang dipilih tadi. Tapi ketika room number-nya itu masih beda atau kamarnya tidak tersedia, akan dilanjutkan ke pengecekan selanjutnya, yaitu mengecek apakah room number dengan current number itu lebih kecil dari 0. Jika lebih kecil dari 0, maka kita akan melakukan pengecekan ke arah kiri, current left. Tapi jika lebih besar daripada 0, kita akan melakukan pengecekan ke kanan, yaitu ke current right, karena room node ini menggunakan struct tree. Perulangan yang di sini akan berjalan terus-menerus hingga tree-nya dilakukan pengecekan semua atau room number-nya itu ditemukan. Ketika room number-nya tidak ditemukan atau kamarnya tidak tersedia, maka dia akan muncul pesan bahwa kamar tidak ditemukan atau sudah terisi. Silahkan pilih ulang. Lalu user akan diperintahkan untuk melakukan input kembali hingga user mendapatkan kamar yang tersedia. Selanjutnya adalah fungsi deque dengan parameternya. Yang pertama ada pointer q dengan tipe datanya adalah q. Lalu ada pointer root dengan tipe datanya adalah room node. Di sini di awal fungsi ini dilakukan pengecekan menggunakan fungsi isQempty dengan argumennya adalah q. Jika dia kosong, maka akan keluar antrean kosong, dan jika tidak, maka dilanjutkan ke blok code berikutnya. Di sini kita mendeklarasikan sebuah pointer temp dengan variabel tipe datanya adalah qnode. Di sini kita melakukan assign value, yaitu q dari parameter front, yaitu antrian yang terdepan. Lalu dicetak proses check-in untuk tamu mengambil guest name-nya. Selanjutnya kita melakukan deklarasi variabel QSynRoom dengan tipe datanya adalah room node. Lalu kita memanggil fungsi QSynRoom dengan argumennya root. Lalu ketika QSynRoom-nya tidak sama dengan null atau kamarnya itu ada, maka temp guest room-nya akan diassign dengan value dari QSynRoom-nya. Lalu kita memberitahu bahwa tamu berhasil check-in di kamar sesuai dengan kamar yang dia pilih. Jika tidak, maka akan keluar pesan proses check-in gagal, kamar tidak valid. Lalu selanjutnya akan dilakukan antriannya akan dari queue front, karena yang depan tadi sudah melakukan antrian, maka diganti dengan queue front next, yaitu antrian di belakangnya. Ketika queue front-nya adalah null atau antrian di belakangnya itu kosong, maka queue rear-nya diassign juga menjadi kosong. Karena ketika di belakangnya kosong, maka di terakhirnya juga akan kosong. Lalu kita melakukan free temp, digunakan untuk melakukan pengkosongan alokasi memori untuk tamu yang sedang check-in tadi, yaitu yang check-in awal tadi. Lalu dilakukan queue, lalu ada decrement, karena tamunya sudah check-in, sudah tidak ada di antrean, maka penghitungan antriannya berkurang 1. Selanjutnya adalah fungsi display check-in guest dengan parameternya ada pointer guest list, tipe datanya adalah guest. Fungsi ini akan mengembalikan nilai integer. Yang pertama akan dilakukan apakah guest list itu kosong. Jika kosong, maka akan dikeluarkan bahwa daftar tamu kosong dan mereturn angka 0. Jika tidak, maka kita mendeklarasikan sebuah pointer temp
dengan tipe datanya adalah guest, dan value-nya adalah guest list sesuai dengan parameternya. Kita mendeklarasikan sebuah variable count dengan tipe data integer dengan assign value awalnya adalah 0. Di sini kita melakukan print untuk header tabel yang berupa ID, nama, dan kamar. Lalu di sini terdapat perulangan untuk mencetak semua tamu yang tidak sama dengan 0 atau mencetak semua tamunya. Ketika temp room atau ruangan tamunya itu tidak sama dengan 0, yang berarti tamunya itu sudah memiliki ruangan, maka akan dicetak ID, nama, dan nomor ruangannya. Lalu count akan di-increment untuk menambah jumlah tamu yang check-in. Lalu dilakukan temp next untuk melanjutkan ke baris selanjutnya hingga temp sama dengan 0, yang berarti gue sudah habis dan perulangan ini selesai. Ketika count sama dengan 0 atau ketika tidak ada tamu yang sedang check-in, akan beri pesan bahwa tidak ada tamu yang sedang check-in. Lalu di bawah sini digunakan untuk penutup dari tabelnya, dan yang terakhir adalah return count. Jadi ketika tamunya 0, dia akan mengeluarkan pesan tidak ada tamu, lalu akan di return hasil dari perhitungannya. Di sini perhitungan incrementnya tadi, atau ketika 0 maka di return-nya juga 0. Lalu fungsi yang terakhir ada di fungsi checkout guest dengan parameternya adalah pointer to pointer guest list dengan tipe data guest. Lalu ada pointer queue dengan tipe datanya adalah queue. Yang pertama kita mendeklarasikan sebuah variable count dengan tipe datanya integer. Di sini kita memanggil fungsi yang tadi yaitu display check in guest dengan argumennya adalah pointer guest. Jika tamu yang sudah check in itu lebih besar dari 0, yang berarti tamunya itu sudah ada yang check in, maka kita akan mendeklarasikan sebuah variable ID dengan tipe data char dan variable pointer guest dengan tipe data guest. Di sini akan dilakukan perulangan do while untuk melakukan validasi agar usernya benar-benar menginput ID tamu dengan benar. Jadi di sini user diperintahkan untuk menginput ID tamunya, lalu disimpan dalam variabel ID. Selanjutnya kita akan menemukan guest by ID dengan memanggil sebuah fungsi yang bernama find guest by ID dengan argumennya adalah pointer guest list dan ID. Ketika guestnya sama dengan 0 atau tamu tidak ditemukan, akan keluar pesan bahwa tamu tidak ditemukan. Tetapi ketika dilakukan pengecekan lagi apakah guest room-nya adalah 0, yang berarti apakah tamunya tidak memiliki kamar. Jika iya, maka akan keluar pesan bahwa tamu dengan ID tersebut tidak sedang menginap atau tidak memiliki kamar. Perulangan ini akan terus dilakukan hingga guest-nya tidak sama dengan 0, yang berarti guest-nya ada atau tamunya ada, atau guest room-nya tidak sama dengan 0 atau tamu tersebut sudah memiliki ruangan. Ketika sudah menemukan tamu yang ada dan tamu yang sudah memiliki kamar, maka perulangan akan berhenti. Dan akan guest room yang awalnya tadi is available-nya 0 ketika dilakukan proses check-in, diganti menjadi 1 karena tamu tadi sudah check out atau keluar dari ruangan tersebut. Lalu akan dimunculkan pesan bahwa tamu check out dari kamar dengan menunjukkan nama dan nomor dari kamarnya tersebut. Lalu guest room-nya tadi diganti dengan 0 karena tamu tadi sudah check out. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi utamanya, yaitu fungsi main. Di fungsi main sendiri, kita pertama-tama mendeklarasikan sebuah variable pointer guest list dengan tipe data guest dengan value-nya adalah 0.
ada pointer room tree dengan tipe data room node dengan value-nya adalah 0, ada queue dengan tipe datanya queue, ada choice dengan tipe data integer, ada name, ID, phone dengan tipe datanya adalah char. Lalu kita memanggil beberapa fungsi yaitu create guest list dengan argumennya adalah address of guest list. Lalu ada create room tree dengan argumennya adalah address of room tree. Lalu ada fungsi create queue dengan argumennya adalah address of queue. Lalu yang ada fungsi init room data dengan argumennya adalah address of room tree. Lalu dilakukan sebuah looping untuk menampilkan menu-menunya, dan looping ini akan berhenti ketika user menginputkan angka 0. Inputan dari user disimpan pada variable choice dengan tipe data yang tadi integer. Ketika user menginputkan menu 1 yaitu tambah menu baru akan masuk di case 1 yang di sini. User akan diperintahkan untuk memasukkan nama disimpan pada variable name. Lalu selanjutnya user akan diperintahkan untuk memasukkan ID. Perintah untuk memasukkan ID sendiri terdapat pada fungsi input unique ID dengan argumen yaitu guest list dan ID. Lalu user akan diperintahkan untuk memasukkan nomor telepon dengan disimpan pada tipe data phone. Lalu selanjutnya untuk memproses penambahan tamu dipanggil sebuah fungsi yang bernama add guest dengan argumennya adalah address of guest list, name, ID, dan phone. Lalu di sini kita memanggil gets. Fungsi gets digunakan untuk melakukan jeda pada saat program ditampilkan. Program akan dilanjutkan ketika user menekan salah satu tombol pada keyboardnya. Ketika user memilih menu 2 yaitu tampilkan daftar tamu, maka akan dipanggil sebuah fungsi yang bernama display guest dengan argumen guest list untuk menampilkan daftar tamu. Ketika user memilih menu 3 yaitu tambah kamar baru, maka user akan diperintahkan untuk memasukkan tipe kamar disimpan dalam variable name dan memasukkan nomor kamar yang disimpan pada variable ID. Untuk pemrosesan penambahan kamar, kita memanggil fungsi add room dengan argumennya adalah address of room tree, name, dan ID. Ketika user menginputkan menu nomor 4, tampilkan semua kamar, maka kita akan menampilkan sebuah header untuk tabelnya dengan isinya adalah nomor kamar, tipe kamar, dan status. Lalu kita memanggil fungsi display rooms dengan argumen room tree untuk menampilkan semua kamar yang ada. Ketika user memilih menu nomor 5 yaitu display available rooms atau menampilkan kamar yang kosong, maka sama di sini kita akan menampilkan headernya yang berisi nomor kamar, tipe kamar, status. Lalu kita memanggil sebuah fungsi yang bernama display available rooms dengan argumennya adalah room tree. Selanjutnya ketika user memilih menu nomor 6 yaitu tambahkan ke antrean, maka kita akan memanggil sebuah fungsi yang bernama enqueue dengan argumennya adalah address of queue dan guest list. Ketika user memilih menu nomor 7 yaitu menampilkan daftar antrian, program akan memanggil fungsi display queue dengan argumennya adalah address of queue. Dan ketika user memilih menu nomor 8 yaitu proses check-in, akan dilakukan pemanggilan fungsi dequeue dengan argumennya adalah address of queue dan room tree. Lalu ketika user memilih menu nomor 9 yaitu tampilkan tamu yang sudah check-in, program akan memanggil fungsi yang bernama display check-in guest dengan argumennya guest list. Dan ketika tamu yang check-in ini adalah 0, akan ditampilkan pesan bahwa tidak ada tamu yang sedang check-in. Dan ketika user memilih menu nomor 10 yaitu check out tamu, akan dilakukan pemanggilan fungsi check out guest dengan argumennya adalah
address of guest list, dan address of queue. Dan ketika user memilih menu 0 atau keluar dari program, akan ditampilkan pesan keluar dari program. Dan ketika user tidak menginputkan salah satu dari menu atau yang diinputkan salah, akan muncul pilihan tidak valid dan program akan diulangi. Program akan terus diulangi hingga user memilih menu 0, yaitu keluar, yang akan melakukan return 0 ini. Oke, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana output dari program yang telah kami kerjakan. Oke, yang pertama adalah tambah tamu. Kita coba tambah tamu, masukkan nama, ID, nomor telepon. Tamu berhasil ditambahkan. Kita cek apakah tamunya sudah ada dengan pilih menu nomor 2. Sudah tertera bahwa ada tamu 1 yang bernama Noval, ID-nya 1, nomor teleponnya sekian, dan dia belum check-in kamar. Lalu kita akan mencoba untuk menambahkan kamar baru. Masukkan tipe kamar, kita pilih single. Nah, di sini terdapat pengecekan bahwa ketika nomor kamarnya sama, maka user akan diperintahkan untuk input kembali. Seperti ini. Kamar dengan nomor 101 sudah ada, silahkan masukkan nomor yang berbeda. Oke, kita masukkan nomor yang berbeda, 103. Maka kamar dengan nomor 103 berhasil ditambahkan. Oke, selanjutnya kita mencoba menu nomor 4, yaitu tampilkan semua kamar. Dia akan menampilkan semua kamar yang tersedia. Dan kita coba nomor 5. Dia juga, untuk nomor 4, dia akan menampilkan semua kamar. Dan untuk nomor 5, dia akan menampilkan semua kamar yang tersedia. Karena kita belum ada tamu yang check-in atau mengambil kamar, jadi semua kamarnya masih tersedia. Kita coba tambahkan ke antrean check-in. Kita masukkan ID-nya 1. Lalu kita bisa melihat tampilkan antreannya, yaitu ada tamu dengan nama Naufal. Lalu kita coba untuk menambahkan satu tamu lagi dengan ID 2, nomor telepon. Tamu berhasil ditambahkan. Kita coba untuk tambahkan ke check-in lagi dengan ID 2. Lalu untuk nomor 7 kita bisa melihat antriannya siapa saja, yaitu yang pertama ada Noval dan antrian yang kedua ada Zaki. Lalu kita akan melakukan proses check-in. Nah, di proses check-in ini kita menerapkan sebuah struktur queue, yaitu first in, first out. Jadi, orang yang pertama datang, yaitu orang yang pertama keluar juga. Di sini kita akan melakukan proses pemilihan kamar. Di sini juga ada validasi ketika kamar yang dipilih salah atau kamar yang dipilih itu sudah tidak tersedia, akan diperintahkan user untuk menginputkan ulang. Seperti ini. Akan muncul pesan kamar tidak ditemukan atau sudah terisi. Silakan pilih ulang. Kita pilih ulang dengan kamar yang tersedia. Maka tamu Noval berhasil check-in ke kamar 101. Selanjutnya kita akan menampilkan siapa saja yang sudah check-in, yaitu ada tamu dengan ID 1 dengan nama Noval dan kamar yang dipilih adalah 101. Oke, lalu kita akan melakukan proses check-out-nya. Di sini hanya ada satu tamu yang sudah check-in dengan nama Noval, ID 1 dengan kamar 101. Lalu di sini juga ada sebuah pengecekan. Ketika ID yang diinputkan itu tidak sama atau tidak ada dalam daftar tamu check-in, dia akan muncul pesan dan user akan disuruh untuk menginputkan kembali. Kita coba. Tamu dengan ID 7 tidak ditemukan. Masukkan ID tamu yang akan check-out kembali. Kita coba untuk 1, maka tamu Noval telah check out dari kamar 101. Oke, dan menu terakhir yaitu keluar, tinggal tekan 0 dan enter. Keluar dari program. Sekian presentasi dari kelompok kami dengan final project sistem reservasi hotel. Terima kasih.